bertanggung jawab. Tanggung jawab. DPR ini bicara begitu bicara. Kasih tahu. Masyarakat itu adalah domba. Domba itu hewan yang paling bodoh. Ketika dirumuskan kebijakan di lembaga, domba itu kalau mau masuk dalam lubang dia akan masuk ke dalam lubang. Hari ini kami mahasiswa yang berdiri di sini, ini suara rakyat, suara Tuhan yang kami bicara. Setuju. Kalau memang mau secara kolektif, oke baik. Komisi 1 kemarin ada berapa empat dapil yang bicara tentang keputusan pengesahan RUU Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Kalau begitu hanya berlaku dapil Jawa Barat, dapil Jawa Timur, dapil Kalimantan, jangan berlaku Papua. Kalau mau begitu. Setuju. Sepakat. Setuju. Ini negara hukum, tapi aturan dipermainkan. Hukum dibuat untuk menciptakan keadilan. Sekarang pertanyaan saya, secara supremasi penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, bagaimana keadilan itu mau terjadi? Bagaimana keadilan mau terjadi? Bapak menjawab. Sekarang di DPR, kasih dulu ke DPR. DPR turun. Jalan ke DPR. Saya kira ini mahasiswa. Teman-teman, ini wujud daripada hancurnya sistem norma hukum dan politik dalam suatu negara. Sepakat? Bapak-bapak yang ada dalam gedung ini, mereka ini sudah tahu, tapi pura-pura bodoh. Pertanyaan saya, beliau-beliau yang terhormat dalam gedung ini masuk dalam dunia politik, dipilih oleh rakyat untuk bicara kepentingan rakyat dalam kepentingan partai. Kepentingan rakyat dalam kepentingan partai. Itu fakta. Itu fakta yang terjadi. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongi. Setelah kami memuncak mengkaji lebih dalam tentang apa itu Undang-Undang TNI, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, menunjukkan bahwa di situ ada kesalahan yang tidak berpatokan pada asas demokrasi. Tahu asas demokrasi? Bapak Ibu tahu tadi? Bapak Ibu tahu? Tidak tahu. Asas demokrasi. Ketika ranah sipil diambil alih oleh militer, di fungsi ABRI yang pernah terjadi di zaman Orde Baru itu akan terulang kembali. Dan kami mahasiswa, regenerasi yang pernah meneruskan perjuangan yang sama pada tahun 98, hari ini kami berdiri. Kami generasi yang bicara kebenaran. Yang pertama kami patut apresiasi kepada kepolisian yang sudah mengawali kami sampai tiba di sini untuk menyampaikan aspirasi kami. Bagus, polisi itu harus begitu. Teman-teman, operasi bebas dalam pasal 7 dia bicara itu tidak berpatokan pada asas hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu dipenuhi, dilindungi, dan dijaga. Kalau seperti begini yang terjadi sekarang ini, demi kepentingan operasi bebas, misalnya saya kasih contoh, terjadi demonstrasi hutan besar-besaran di Merauke, masyarakat adat mau turun ribut tanpa ada